Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo sini duduk. Duduk. Duduk senyamannya saja ya, Ayu ya. Gitu. Ya, gimana nih Ayu? Apa kabar? Baik, Bu. Iya, akhir-akhir ini Ibu kok nggak ngeliat kamu ya? Ya, soalnya lagi sibuk kerja tugas sih, Bu. Oh, begitu ya. Tapi Ibu dapat informasi kalau kamu itu ketua Paskibra ya? Iya, Ibu. Wah, bagus sekali. Dan Ibu juga dapat informasi kalau kemarin kamu habis ikut lomba ya? Iya, Bu. Lombanya di mana? Lombanya di Jalan Cendrawasih, Bu. Wah, bagus sekali. Kamu juara berapa? Kebetulan saya juara 1, Ibu. Wah, bagus sekali. Ibu kasih kamu reward nanti ya. Iya, Ibu. Soalnya Ibu baru tahu tadi. Nah, oke. Pasti Ayu kesini ada keperluan kan sama Ibu? Iya, Ibu. Nah, ada apa Ayu? Jadi begini, Bu. Akhir-akhir ini tuh saya merasa sedikit cemas. Cemas karena apa Ayu? Mungkin sekarang ini saya sudah salah arah, Ibu. Oh, baik. Tentang salah arah ya. Tetapi sebelumnya Ibu mau nanya nih sama Ayu. Ayu pernah nggak ngelakuin konseling? Belum pernah, Bu. Oh, Ayu belum pernah ya melakukan konseling ya. Jadi Ibu boleh jelaskan kan konseling itu apa? Nah, jadi konseling itu adalah suatu teknik yang dapat membantu konseli untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, konselor di sini adalah Ayu dan konselor adalah Ibu. Nah, kemudian di dalam konseling ini tentunya kita memiliki asas. Nah, ada dua hal yang harus Ayu ketahui, yaitu yang pertama asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Nah, jadi Ibu meminta sama Ayu kalau di dalam keadaan konseling nanti, Ibu harap Ayu terbuka ya sama Ibu ya. Kalau semisal ada perasaan takut dalam diri Ayu, bahwasanya Ayu berpikir, saya tidak mau tanya hal ini sama Ibu, soalnya takut nanti Ibu sampaikan hal ini sama orang lain gitu. Jadi Ibu tidak akan menyampaikan hal ini kepada siapapun kecuali tanpa persetujuan dari Ayu begitu. Jadi konseling ini memiliki asas kerahasiaan yang mana yang tahu tentang permasalahan Ayu cuma Ibu dan Ayu sendiri. Nah, mungkin dengan pemberitahuan Ibu terkait dengan asas konseling ini, ada yang ingin Ayu tanyakan? Enggak ada, Ibu. Nah, oke, baik. Kalau seperti itu, boleh tidak konseling ini dimulai? Boleh, Bu. Nah, mungkin Ayu bisa menceritakan ya terkait dengan mengapa Ayu bisa merasa cemas. Jadi begini, Bu. Sudah 2 tahun ini saya melakukan self injury karena saya merasa saya pantas mendapatkan hal itu. Oke. Mama Papa Ayu tahu tidak terkait dengan Ayu melakukan self injury ini? Tidak, Bu. Yang mereka tahu, saya hanya sering kena marah oleh tante saya saja karena sekarang saya tinggal bersama tante saya. Selama orang tua saya pindah tugaskan pekerjaannya di Manado, dan mereka hanya bilang tidak apa-apa ya, diamkan saja tantenya, nanti kalau dia sudah capek pasti dia akan berhenti juga, kamu tinggal di kamar saja, itu kata orang tuaku, Bu. Oh gitu ya. Tapi Ayu tidurnya sama siapa? Tidurnya sama adik sepupu, Bu. Oh gitu ya. Memang cara tante Ayu marah seperti apa?
Dia suka mengatakan bahwa saya tidak tahu diri, sudah menampung, pulangnya juga selalu telat, dan kata-kata itu selalu ia ucapkan. Parahnya lagi, terkadang tante saya mengatakan kepada saya bahwa saya adalah anak nakal yang suka keluyuran setelah pulang sekolah. Jadi kalau semisal tantenya Ayu marah, biasanya Ayu melakukan apa? Saya pura-pura tidak dengar, Ibu, tapi juga sedikit-sedikit didengar begitu, Bu, supaya saya juga tidak begitu sakit hati. Tapi pernah tidak Ayu menunjukkan kepada tantenya Ayu bahwa ini hasil kenapa saya suka pulang terlambat? Pernah tidak kayak seperti Ayu mengatakan alasan Ayu pulang terlambat itu kepada tante atau bagaimana? Pernah, Bu, tapi cuma hanya diberikan apresiasi dengan kata selamat, tapi hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan lagi apabila tante sudah marah. Oh, seperti itu ya. Padahal itu kan alasan pertama ya. Iya, Bu. Terus kenapa Ayu mengatakan bahwa Ayu melakukan self injury? Saya sangat merasa tertekan selama 2 tahun tinggal dengan tante saya. Sebab berkali-kali tante saya selalu saja memarahi saya karena sering lambat pulang sekolah, Ibu. Saya lambat karena saya mengurus beberapa kepentingan organisasi dulu di sekolah. Kemudian lama hal tersebut tante saya melapor yang tidak-tidak kepada orang tua saya, Ibu. Tetapi orang tua saya memaklumi hal tersebut karena mereka tahu bahwa saya dari SMP memang aktif dalam berorganisasi. Tapi saya tidak suka dengan tante saya karena ia terus saja menghakimi saya sehingga pada suatu hari sudah sangat lelah. Kemudian saya memang menangis dan memukul diri saya sendiri karena saya merasa saya numpang di rumah orang dan saya pulang atas keinginan saya sendiri, padahal rumah tersebut bukan milik saya. Itu sebabnya saya pantas untuk mendapatkan hal tersebut, Ibu. Apa yang Ayu rasakan waktu telah melakukan hal tersebut? Saya merasakan perasaan puas, tetapi saya merasakan sakit yang nyata juga, Ibu. Oke. Apalagi yang Ayu lakukan kecuali memukul diri sendiri? Saya juga menggores-gores tangan saya dengan cutter, sehingga saya merasa cukup puas dengan hal itu. Baru saya berhenti, Ibu, karena saya merasa ada yang kurang kalau saya tidak melukai diri saya sendiri. Apa yang membuat Ayu berpikir bahwa self injury aja deh untuk melampiaskan emosi saya? Karena saya tahu bahwa tante saya tidak akan memberikan saya pelajaran dengan tangannya sendiri. Jadi biar saya yang melakukan hal tersebut, Ibu. Oke. Apa Ayu pernah berpikir untuk berhenti melakukan self injury itu? Pernah, Bu. Tapi saya tidak tahan. Saya merasa tersiksa karena sudah salah tapi tidak mau dapat sanksi. Oke. Kenapa justru Ayu memilih untuk melakukan melukai diri sendiri? Kenapa tidak cerita kepada orang lain seperti teman Ayu? Saya takut, Ibu, orang-orang mencap keluarga saya sebagai keluarga yang tidak baik. Karena selama ini teman-teman hanya tahu bahwa saya orangnya sangat harmonis. Oke, seperti itu ya. Ayu, kalau punya masalah seperti ini, alangkah baiknya kalau Ayu cerita sama orang terdekat Ayu, seperti
keluarga seperti ayah ibu kan, ayah ibu nggak tahu kan kalau Ayu melakukan self injury. Nah, kalau misal Ayu takut, Ayu juga bisa kok cerita sama teman-teman seperti itu. Iya Bu. Oke. Nah, terkait dengan hal tersebut, apa efek yang dirasakan Ayu setelah melakukan self injury? Saya merasa bahwa itu sudah benar. Saya harus menanggung sakitnya. Saya membutuhkan itu dan hal tersebut pantas untuk saya, Ibu. Oke. Terus tadi Ibu lihat Ayu bawa buku deh. Itu buku apa Ayu? Boleh Ibu lihat? Boleh, Bu. Nah, ini kenapa? Kok ada tulisan? Ada juga kertas yang dirobek-robek. Ini kenapa Ayu? Sebenarnya buku ini adalah buku pelarian saya, Ibu. Kalau saya merasa marah, saya melampiaskan semua itu di buku ini, Ibu. Jadi saya sudah tidak terus-menerus menggores tangan, sebab saya takut kalau saya menyimpan bekas lagi. Saya menghindari karena saya takut apabila ada yang melihat lagi, Ibu. Memang siapa yang pernah melihat? Kakak sepupu saya, Bu. Oke. Apa yang dikatakan oleh kakak sepupu kamu waktu dia melihat ada goresan di tangan kamu? Dia bilang tangannya kenapa, dan saya cuma bilang tadi tidak sengaja kegores di kelas, Ibu. Dan saya kira itu tidak berbekas, ternyata meninggalkan bekas, Ibu. Ada tidak rasa curiga yang diperlihatkan oleh kakak sepupu kamu? Sepertinya ada, Bu. Karena saya pernah melihat ia mengecek tangan saya waktu saya tidur. Tapi saya tetap pura-pura tidur karena saya takut dia melihat saya tidak tidur. Oke, begitu ya. Terus kenapa bukunya sampai dirobek-robek seperti ini, Ayu? Apabila bukunya sudah robek, Ibu, seperti itu, berarti saya betul-betul sudah tidak dapat mengontrol emosi. Jadi pelampiasan emosi saya semuanya ada di buku itu, Ibu. Karena tidak mungkin kalau saya melampiaskan emosi ke orang lain. Oke. Terus apa yang membuat Ayu sampai berpikiran ingin melampiaskan emosi ke dalam buku ini? Karena pertama-tama saya pernah cari di Google, Bu, hal apa yang dapat pengidap self injury lakukan untuk berhenti dari perilaku tersebut. Nah, kemudian saya menemukan sebuah terapi menulis atau menggambar untuk menghentikan perilaku self injury tersebut, Ibu. Makanya sekarang saya melampiaskan self injury tersebut kepada buku itu, Ibu. Tetapi hal itu juga tidak menutup kemungkinan saya akan berhenti total melakukan self injury tersebut, Ibu. Oke, sejak kapan Ayu menjadikan buku ini sebagai sebuah pelampiasan kemarahan Ayu? Sekitar 2 bulan yang lalu, Bu. Oke, Ayu menulis dan merobek buku ini pada saat lagi self injury atau bagaimana, Ayu? Pada saat pengalihan self injury, Bu. Oke, apa yang dirasakan Ayu setelah merobek dan menulis di buku ini? Merasa lebih lega, Ibu. Lebih lega ya, dan tidak menyakiti diri Ayu sendiri kan? Tidak, Ibu. Nah, itu sudah cukup baik, Ayu. Ayu harus lebih mengalihkan perasaan-perasaan Ayu tersebut ke dalam buku ini. Nah, memang tidak mudah ya Ayu, tapi Ibu yakin kepada Ayu bahwasannya Ayu bisa untuk mengalihkan semua amarah-amarah Ayu, perasaan-perasaan buruk Ayu ke dalam buku ini. Nah, kalau semisal Ayu tidak bisa mengalihkan amarah Ayu ke dalam buku ini, ataukah
Ayu ingin cerita, Ayu tidak apa-apa datang ke ruang BK saja, cerita sama ibu, cerita sama guru-guru BK yang lain, ataukah kalau semisal Ayu tidak ingin cerita ke guru BK, Ayu bisa cerita ke teman supaya perasaan Ayu menjadi sedikit tenang seperti itu. Nah, karena dengan hal tersebut akan membantu Ayu untuk keluar dari perilaku self injury juga. Begitu ya, Ayu ya? Iya, Bu. Oke. Kemudian, Ibu juga ingin memberikan sedikit masukan lagi ya. Nah, mungkin Ayu bisa datang ke Tante Ayu untuk minta maaf kalau Ayu selama ini salah kepada tante, seperti itu, dengan cara Ayu bilang sama tantenya, tante maaf kalau Ayu selama ini salah sama tante, tapi Ayu dengan jujur, sejujur-jujurnya mengatakan bahwa apabila Ayu terlambat pulang sekolah berarti Ayu memiliki kegiatan di sekolah, karena Ayu ini adalah seorang pemimpin, Ayu ini adalah seorang ketua paski, jadi tidak mungkin tanggung jawab Ayu akan Ayu berikan kepada orang lain. Ya, seperti itu ya. Iya, Bu. Nah, insya Allah dengan Ayu mengatakan hal tersebut, pasti tantenya akan mengerti dengan situasi Ayu. Karena kalau Ayu tidak memberitahu perasaan Ayu kepada tante Ayu, takutnya efeknya akan menjadi lebih besar ya. Jadi lebih baik mencegah daripada mendapatkan penyesalan yang lebih dalam lagi ya Ayu. Karena kalau tidak mencegah itu akan menimbulkan masalah-masalah baru untuk Ayu. Oke? Iya, Bu. Oke. Jadi apa yang bisa diambil dari pertemuan kita pada hari ini? Apa yang harus dilakukan Ayu untuk kedepannya? Seperti jangan salah arah lagi. Oke. Apabila punya masalah, alangkah baiknya ungkapkan dengan cara yang baik atau cerita kepada orang terdekat. Oke. Dan lebih mengapresiasi diri sendiri. Jangan sakiti diri sendiri karena hal tersebut akan merugikan diri sendiri. Oke, pintar sekali Ayu. Jadi Ayu harus berusaha jadi lebih baik ya. Oke? Ya, Nah, terapkan apa yang baru-baru saja Ayu katakan. Bismillah, pasti bisa. Itu mah. Amin ya. Pikirkan apa akibat kedepannya juga ya Ayu ya. Jadi Ibu tekankan sama Ayu bahwasanya Ayu harus bisa berhenti dari self injury, dan kalau misal self injury itu mau kembali lagi sama Ayu, Ayu bisa memakai buku ini sebagai teman curhat Ayu ya. Oke? Untuk penyelesaian masalah. Oke. Terima kasih, Bu, karena Ibu sudah mau mendengarkan saya dan telah memberikan saya masukan yang sangat bermanfaat bagi saya. Kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ini bukunya Ibu kembalikan ya. Iya, Bu. Oke. Kalau begitu saya pamit ya, Ibu. Iya, hati-hati ya. Kalau ada apa-apa jangan sungkan datang ke ruang BK ya, Ayu ya. Ibu. Oke, hati-hati. Bye.